Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dio Prasesno, NIM 30220230043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada pengangkutan batu bara di PT Lemangkol Lestari Muara Enim. Di sini terdapat 3 topik pembahasan, yaitu pertama, mengidentifikasi bahaya saat tahap pengangkutan. Kedua adalah upaya pengendalian risiko saat tahap pengangkutan, dan ketiga adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya saat tahap pengangkutan. Bahaya yang terjadi selama proses pengangkutan meliputi yaitu kondisi jalan hauling dari pit atau front loading menuju stasiun bergelombang dan menurun. Kedua, banyak debu di jalan hauling sehingga jarak pandang terbatas. Kondisi ini muncul akibat dump truck menabrak safety band atau tanggul pengaman karena banyak debu di jalan hauling sehingga jarak pandang pun terbatas. Yang ketiga, alat berat grader dan bulldozer lalu lalang pada saat penyekrapan jalan di jalan hauling tersebut. Keempat, lalu lintas unit hauling yang padat berlintasan dengan unit lain yang mengangkut OB atau upper burden atau tanahan. Kelima adalah jarak antar dump truck pada saat loading terlalu dekat, yaitu lebih dari 2,5 meter. Keenam adalah jarak beriringan dump truck di jalan hauling pun terlalu dekat. Ketujuh, banyak debu di pit atau front loading saat loading di batu bara, sementara kaca kabin dump truck sering terbuka atau kaca kabin tidak rapat atau longgar. Kedelapan adalah jalan hauling licin dan material jalan lunak karena pada malam harinya, yaitu turun hujan. Kedua adalah upaya pengendalian risiko saat tahap pengangkutan. Pertama adalah tahap eliminasi, yaitu melakukan penutupan jalan berlubang dan meratakan jalan yang bergelombang, penyiraman jalan yang berdebu, dan melakukan maintenance atau perawatan jalan hauling. Kedua adalah tahap substitusi, menggantikan unit yang kecil seperti dump truck, Scania, dan Tonli atau Volvo pada saat kondisi jalan licin atau habis turun hujan. Ketiga adalah rekayasa engineering, pemasangan bagi whip atau bendera pada unit LP light vehicle, pemasangan kanopi pada dozer, dan penempat tower lamp atau penerangan pada malam hari. Yang keempat adalah administrasi, melakukan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, melakukan safety talk, pembicaraan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di awal aktivitas kerja, program pemeriksaan dan perawatan harian atau PH2, pembuatan SIMPER dan SIOPER untuk izin mengemudi dan mengoperasikan alat berat, pemasangan rambu-rambu, dan tanda-tanda bahaya. Kelima adalah alat pelindung diri atau APD, helmet melindungi kepala dari benturan, seragam kerja melindungi dari cuaca dan dingin, kacamata melindungi dari silau matahari, dan paparan debu, safety shoes melindungi kaki dari benda-benda yang bisa menyebabkan cedera. Yang ketiga adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama adalah safety helmet. Pelindung kepala atau safety helmet wajib digunakan oleh seluruh karyawan, kontraktor, dan tamu selama berada di lokasi kerja. Helm yang digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari atas. Safety helmet harus digunakan dengan benar, antara lain tidak digunakan bersama dengan topi dan memasang talinya jika berada di lokasi kerja. Masa pakai safety helmet yaitu maksimal 5 tahun, terhitung sejak tanggal pembuatannya. Yang kedua adalah pelindung kaki. Sepatu kerja atau safety shoes merupakan perlindungan terhadap kaki. Setiap pekerja atau karyawan, kontraktor, dan tamu perlu memakai sepatu dengan sol yang tebal supaya bebas berjalan di mana-mana tanpa terluka oleh benda-benda tajam. Pelindung depan sepatu harus terbuat dari bahan besi dan tapaknya terbuat dari bahan yang anti licin. Ketiga adalah alat pelindung telinga atau earplug. Earplug atau sumbat telinga. Alat ini digunakan untuk intensitas suara sumbat telinga yang baik adalah menahan frekuensi tertentu saja. Sedangkan frekuensi ini untuk berbicara atau komunikasi itu tidak terganggu. Keempat adalah alat pelindung tangan. Sarung tangan digunakan untuk pekerjaan umum di lokasi bengkel. Saat menggunakan sarung tangan, direkomendasikan untuk tidak menggunakan cincin dan agar berhati-hati karena jari tangan dapat terluka akibat sarung tangan yang terjepit jepitan elevator mata kunci tong, bagian yang membuka dan menutup pada mesin-mesin yang berputar. Kelima adalah alat pelindung mata. Kacamata pelindung wajib digunakan untuk mencegah kecelakaan karena sinar yang berlebihan serta membahayakan partikel atau benda yang terbang saat melakukan pekerjaan, memecahkan material, ataupun mengelas. Keenam adalah alat pelindung pernapasan atau masker. Masker harus dipakai saat sedang melakukan penanganan bahan kimia dan material yang berdebu.
Tipe masker yang digunakan harus disesuaikan dengan material yang berpotensi menimbulkan bahaya. Ketujuh adalah rompi pantul cahaya. Rompi pantul cahaya wajib digunakan setiap saat selama pengawas dan operator berada di lokasi. Dengan ukuran yang tepat, rompi ini berfungsi untuk memantulkan cahaya pada saat malam hari agar operator dapat melihat petugas ataupun pengawas. Oke, sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam semuanya.